Ungkapan Budaya sebagai Pemersatu NKRI. Di dalam konvensi UNESCO di bidang kebudayaan terdapat paling tidak 6 konvensi, yaitu Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, yaitu perlindungan terhadap benda-benda budaya pada saat konflik bersenjata. Yang kedua, Fighting Against the Illicit Trafficking of Cultural Property, yaitu perlawanan terhadap perdagangan gelap benda-benda budaya tahun 1970. Yang ketiga, Protection of the World Cultural and Natural Heritage, atau yang sering disebut World Heritage Convention 1972. Yang keempat, Protection of the Underwater Cultural Heritage, yaitu perlindungan terhadap warisan budaya bawah air tahun 2001. Yang kelima, Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage atau ICH UNESCO tahun 2003. Kemudian Protection of Promotion of the Diversity of Cultural Expression tahun 2005. Jadi pada saat ini kita berbicara tentang terkait dengan yang nomor 5, yaitu Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage atau ICH UNESCO Konvensi 2003. Sedangkan di dalam konvensi ICH UNESCO terdapat 3 daftar, yaitu representatif budaya tak benda warisan manusia atau sering disebut representative list, daftar budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak atau urgent safeguarding, dan daftar cara dan program yang terbaik yang mencerminkan tujuan dan prinsip-prinsip konvensi. Pada saat ini Saman masuk di dalam kategori daftar budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak. Kenapa ketika itu tahun 2010 kami dari ketika itu masih bernama Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan memasukkan Saman, karena disinyalir ada hal-hal tertentu kalau tidak kita lakukan perlindungan akan menyebabkan kepunahan dari Saman tersebut. Misalnya bagaimana kita melihat laju globalisasi, mendatangkan berbagai budaya dari asing, dan juga kita melihat sendiri di Saman yang kita nominasikan pada waktu itu adalah Saman yang ditarikan oleh para laki-laki. Sehingga yang terjadi, kita ingin bahwa apa yang ada saat ini kita bisa menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa Saman yang kita daftarkan ke UNESCO adalah Saman yang seperti apa yang ada di Gayo Luas. Pada saat ini Konvensi 2003 sudah diratifikasi oleh pemerintah melalui Perpres nomor 78 tahun 2007 dan juga pendaftaran ICH UNESCO. Sebagai negara pihak, Indonesia berkewajiban melindungi WPTP, salah satunya melalui pendaftaran ke ICH UNESCO. Jadi kalau kita melakukan sebuah penelitian untuk menominasi UNESCO dan juga untuk laporan periodik, itu kita tidak bekerja atau untuk warisan budaya tersebut juga bukan hanya untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi untuk bangsa Indonesia. Jadi kita membawa nama bangsa. Dan pada saat ini sudah ada 10 WPTP Indonesia yang terdaftar dalam ICH UNESCO. Yang pertama keris, wayang, batik. Tadi disampaikan oleh Pak Restu bahwa ini sekarang sedang melakukan berbagai kegiatan karena dalam menghadapi kewajiban dari UNESCO, ICH UNESCO untuk melaporkan secara periodik terkait dengan keris, wayang, batik, dan juga ada diklat batik Pekalongan, angklung, tari Saman, noken, 3 genre tari tradisi Bali, pinisi, dan yang terakhir kemarin pencak silat. Jadi kalau kita melihat daftar ini, kita cukup berbangga sejak tahun 2008 sampai sekarang sudah ada 10 warisan budaya tak benda Indonesia yang terdaftar dalam ICH UNESCO. Tentu saja itu tersebar di 3 kategori. Ya, kalau bisa dilihat dari daftar ini,
Yang pertama keris, wayang, batik, angklung, tari pencak silat, pinisi, 3 genre tari tradisi Bali itu masuk dalam daftar representatif list. Sedangkan tari saman dan noken masuk dalam urgent safeguarding, dan diklat batik Pekalongan masuk di dalam best practices, cara-cara terbaik pelestarian kebudayaan. Jadi sudah lengkap 3 kategori itu, semua ada terisi WPTP Indonesia, dan itu merupakan prestasi dari teman-teman yang baik pemerintah, pemangku kepentingan maupun komunitas yang melakukan usaha bersama untuk nominasi maupun laporan periodik. Nah, ini kewajiban Indonesia terhadap WPTP yang sudah terdaftar di UNESCO, melindungi semua warisan budaya tak benda Indonesia melalui identifikasi, inventarisasi, pencatatan warisan budaya tak benda, penelitian, konservasi, menjaga dan memelihara, memajukan asal tidak tercerabut dari akar budayanya. Ya, jadi kewajiban, apalagi sekarang ada Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ini menjadi ranahnya bagi kita semua, para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan juga komunitas. Betul dikatakan tadi bahwa komunitas itu harus memegang peranan yang paling besar, karena komunitaslah pemilik kebudayaan itu. Nah, pemerintah daerah itu menjadi pemantik dari usaha pemajuan kebudayaan, karena pemerintah daerah adalah pemerintah yang paling dekat dengan komunitas dan pemilik kebudayaan tersebut. Juga ketiga, mentransmisikan budaya melalui pendidikan usia dini, keluarga, kelompok bermain, pendidikan luar sekolah, sanggar, perkumpulan, kursus, dan pendidikan formal, pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Untuk sanggar-sanggar dan komunitas ini mendapatkan apresiasi yang besar dari UNESCO terkait dengan munculnya sanggar-sanggar dan komunitas, baik itu di Saman, di Noken, ataupun di Angklung, atau semua WBTP yang sudah terdaftar. Itu muncul sanggar-sanggar komunitas yang baru, dan itu sangat diapresiasi oleh UNESCO. Dan di keempat, melibatkan komunitas, kelompok sosial, dan perorangan. Jadi pelestarian warisan budaya tak benda yang sudah terdaftar bukan semata-mata adalah domain dari pemerintah maupun pemerintah daerah, tapi yang lebih penting adalah komunitas, kelompok sosial, dan juga perseorangan. Dipersilakan untuk kita berlomba-lomba untuk melakukan pelestarian WPTP yang sudah terdaftar di UNESCO. Nah, ini manfaat WPTP Indonesia yang sudah terdaftar di ICH UNESCO. Yang pertama, menarik perhatian dunia pada mata budaya yang terinskripsi dan daerah asalnya. Itu kita rasakan betul ya, ketika Saman itu terdaftar di UNESCO sejak 2011, itu perhatian dunia tertuju kepada Saman dan daerah asalnya, yaitu Gayo Luwes. Yang kedua, memperkuat kesadaran identitas budaya lokal. Jadi para warga masyarakat di Gayo Luwes semakin sadar akan identitas budaya mereka, bahwa Saman ini sudah terinskripsi di UNESCO, dan itu menjadi kebanggaan, menjadi identitas, jati diri bahwa dari Gayo Luwes untuk Indonesia dan bagi ICH UNESCO. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara tentang warisan budaya yang bersangkutan, termasuk kesadaran untuk melestarikannya melalui transmisi budaya dari generasi ke generasi. Ini patut kita garis bawahi, senyampang dengan kegiatan seminar ini, bagaimana meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi kalau Saman ini sudah terinskripsi di UNESCO, seharusnya bukan hanya milik Gayo Luwes Aceh, tapi milik bangsa Indonesia, bahkan milik dunia. Dan saya bersyukur ini webinar ini diikuti oleh berbagai masyarakat dari Indonesia. Tercatat di sini dari 43% dari Gayo Luwes, 30% dari Aceh, 20% dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, NTB, NTT, dan Sulawesi. Itu adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. Saya sering bertemu dengan para komunitas, baik angklung, noken, ataupun batik, keris, dan sebagainya. Yang paling penting kita bagaimana
mengindonesiakan BBTB yang sudah terdaftar itu, ya. Sehingga itu tidak hanya menjadi milik budaya atau masyarakat lokal, tapi sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Nah, ini perlu strategi tersendiri karena ketika saya bertemu dengan para komunitas angklung, saya sampaikan itu dan mereka sampai sekarang sudah mulai oke lah, luar negeri bagus ya. Saya sangat mengapresiasi, tapi jangan lupa bahwa kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan bahwa budaya-budaya yang sudah terinskripsi di UNESCO itu kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Kilas balik perjalanan Saman UNESCO, tahun 2011 Saman terdaftar. Tadi disampaikan betul bahwa terdaftarnya Saman dalam ICH UNESCO bukan merupakan akhir dari upaya pelestarian, namun merupakan awal dari pelestarian Saman. Tahun 2015, pemerintah Indonesia telah membuat laporan periodik Saman ke UNESCO dan menyusun action plan untuk 2015 sampai 2019. Tahun 2019 ini Indonesia telah melaporkan hasil implementasi action plan yang telah disusun pada tahun 2015 dalam sebuah laporan periodik terbaru. Alhamdulillah saya untuk laporan periodik 2 kali ini saya ikut serta dan melakukan penelitian terkait untuk menyusun laporan periodik dan saya melihat sendiri bagaimana perkembangan Saman begitu menggembirakan. Ya, bahkan sampai saat ini sudah sampai ke berbagai tempat di Indonesia dan bahkan di luar negeri. Sekarang saya ingin menyampaikan adanya kekuatan dan peluang Saman untuk persatuan NKRI. Yang pertama adanya filosofi Serinen, menjadi keluarga yang melekat pada budaya Saman. Tadi dikatakan oleh Pak Bupati dan saya melihat sendiri bagaimana Bejamu Saman sangat efektif untuk memperkuat persatuan di antara warga masyarakat di Gayo Luwes. Nah ini saya berharap dapat menjadi kekuatan filosofi untuk mengindonesiakan Saman di seluruh Indonesia. Menjadi menarik kalau misalnya teman-teman Gayo Luwes atau Aceh memiliki Serinen dari misalnya dari Ambon atau dari Sulawesi, dari Makassar dan sebagainya. Dan saya tertarik beberapa menjadi keluarga ini juga ada di dalam masyarakat Indonesia lainnya. Saya kemarin dari Bangkalan, saya melihat di sana ada namanya taretan atau tretan. Ya, bagaimana orang dapat menjadi keluarga orang luar. Ya, ini menjadi kekuatan di Indonesia dan ini juga menjadi kekuatan pada budaya Saman. Saya bermimpi suatu ketika saya juga menjadi serenanya teman-teman dari Gayo Luwes. Ya. Yang kedua, perkembangan Saman telah terdaftar dalam ICH UNESCO sangat menggembirakan, bahkan ada wacana dari Kemendikbud untuk mengusulkan perubahan kategori Saman dari urgent safeguarding ke representative list. Jadi dimungkinkan WBTB yang sudah terdaftar di ICH UNESCO itu berubah kategori. Saman ini sedang diupayakan dari urgent safeguarding atau warisan budaya yang memerlukan perlindungan mendesak ke representative list, yaitu warisan budaya yang masih bagus perkembangannya. Mengingat 9 tahun yang lalu dengan saat ini perubahannya yang begitu menggembirakan, dahsyat. Ya. Yang ketiga, dukungan dari pemerintah daerah Gayo Luwes, Bupati, DPRA Aceh, pemangku kepentingan lainnya. Saya ketika datang ke saya agak lupa namanya, tapi saya sangat menghormati. Saya sebelum pulang saya harus bertemu dengan Ketua DPR Gayo Luwes pada waktu itu, tahun 2000, mohon maaf, dari Partai Golkar. Beliau ternyata praktisi Saman dan juga pernah beberapa kali ke berbagai daerah di dunia ini. Jadi beliau berpesan kepada saya kalau nanti ke Gayo Luwes
dan berurusan dengan Saman, diharapkan saya menghubungi beliau. Jadi begitu besar sebetulnya perhatian dari para pemangku kepentingan pemerintah daerah. Terbukti hari ini Pak Muhammad Amru selaku Bupati Kabupaten Gayo Luwes mengumpulkan OPD-nya untuk kita sama-sama ikut hadir dalam webinar ini. Itu merupakan dukungan moral yang sangat luar biasa. Juga dukungan dari Kemendikbud dan UPT-nya. Salah satunya di Aceh itu BPNB Aceh. Hadirnya komunitas Saman di beberapa kota di Indonesia, contohnya Duta Saman Institute. Juga semakin banyaknya mahasiswa-mahasiswa Gayo Luwes yang belajar di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Itu ada daftarnya di situ. Saya berharap 4 tahun lagi daftar ini akan bertambah banyak, karena saya melihat ini salah satu peluang dan kekuatan dari Saman untuk dapat menjalin persatuan dan kesatuan di Indonesia. Karena saya kemarin bertemu dengan salah satu pengurus dari Ikatan Mahasiswa di Jabodetabek, IMGL, Ikatan Mahasiswa Gayo Luwes se-Jabodetabek. Saya tanya apakah yang ikut latihan Saman itu dari Gayo Luwes semua. Mereka mengatakan tidak, Pak, karena dari beberapa pemain juga berasal dari luar Gayo Luwes, bahkan luar Aceh. Jadi ada dari Betawi sendiri, ya itu sangat menggembirakan. Itu salah satu bagaimana contoh dengan Saman ini terjalin komunikasi dan persatuan yang erat. Ya, nantinya akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Mahasiswa-mahasiswa Gayo Luwes ini, saya juga ketika datang ke Gayo Luwes mendapat informasi, diberi semacam fasilitas oleh pemerintah daerah terkait dengan pakaian. Itu menjadi modal yang sangat kuat, semangat untuk menjalin atau merajut keindonesiaan melalui Saman. Nah, ini strategi mengindonesiakan Saman, memperbanyak komunitas-komunitas Saman dan influencer Saman, memperbanyak ikatan mahasiswa Gayo Luwes di berbagai kota di Indonesia, sekaligus menjadi pelatih Saman di tempat mereka sedang belajar atau kuliah. Ini saya ingat ketika itu ada informasi dari kalau tidak salah wali kota atau Bupati Malang, itu sangat menggemari Saman. Nah, ini yang seperti hal-hal itu yang mungkin bisa menjadi pijakan kita untuk memperkuat promosi dan juga pertunjukan Saman di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Juga memperbanyak tayangan promosi Saman melalui online. Keempat, bagi komunitas Saman yang sudah ada, misalnya DSI, perlu memperbanyak jaringan untuk membuka kesempatan promosi dan pertunjukan Saman. Jadi saya alhamdulillah sering bertemu dengan Pak Aminullah Adnan, bahkan hari Senin nanti kita akan bertemu. Salah satunya kita juga ingin membicarakan bagaimana Saman ini betul-betul dapat kita pakai sebagai sarana untuk pemajuan kebudayaan dan juga untuk memperkuat, mempererat persatuan di antara warga bangsa Indonesia. Jadi semua syarat-syarat itu sudah dimiliki oleh Saman dan masyarakat Gayo Luwes. Bagaimana mereka mudah untuk membuka diri kepada orang lain, bagaimana memiliki fungsi, bagaimana mereka sudah terbiasa untuk saling berkunjung, melakukan kegiatan Saman, berjamu Saman, itu semua menjadi modal bagi Saman ini untuk dapat mengindonesiakan Saman. Saya berharap 4 tahun ke depan ketika kita melakukan atau melaporkan secara periodik Saman ke UNESCO, banyak hal yang sudah dilakukan oleh Saman untuk Indonesia dan dunia. Terima kasih.